warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati senusantara. Bertemu lagi dengan saya Mbah Goib dengan channel Mbah Goib Beraksi. Akan menguak sebuah makam Buddha. Konon ada sesuatu mistik dan ada rahasia apakah di balik semuanya ini di sekitaran desa Grogol, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Mudah terus nih. Jalan tanjakan. Tanah Jawa tenan iki. Ya tenan iki babat Jawa, babat tanah Jawa tenan iki. Alhamdulillah saya udah sampai. Begitu jalan sangat kalau di malam hari wah banyak pohon bambu, pohon rumput-rumput tinggi setengah meter, sampai napas ngos-ngosan. Mari kita lanjutkan mencari makam ini. Kita mencari sendiri ini. Nggak ada petunjuk. Orang kita dikasih tahu ada pohon kayu besar. Makamnya itu. Wah, ini lo gede kok ya. Wah, bro karena diri. Semuanya dan nyata. Adik parane kok kita malah aja ambruk. Watu-watu nih lah. Kok rao nang? Nah, ini watu-watu ini paling. Harus lagi kasih. Boleh kan? Sahabat goib sejati, tadi posisi saya menelusuri dalam penelusuran saya menelusuri daerah Grabak, Kabupaten Magelang, khususnya di daerah Grogol ya.
dusun Grogol. Di sini saya Bakoib beserta kru Bakoib beraksi mendengar dan telah menelusuri sebuah makam dari orang kuno, yaitu makam orang Buddha atau bisa disebut makam Buddha atau makam Buddha. Nah, tadi saya telah berinteraksi kepada beliau. Dia meriwayatkan kepada saya tentang perjalanannya dia sehingga sampai di sini. Ternyata beliau itu adalah seorang pendeta masuk ke sastra. Dia aliran seorang Buddha dari aliran sastra. Dalam garis besar adalah kitab sastra atau Tipitaka. Dan setelah itu dia berasal dari daerah Blambang, Jawa Timur. Dulu dia adalah termasuk orang-orang Tiongkok, berbadan agak besar, memakai jubah warna kuning dan putih. Beliau posisinya kondisi pakai kalung tosbeh besar-besar, ada 2 sap. Dan beliau itu mengatakan kepada saya, dulu dia itu mengajarkan aliran-aliran Buddha di daerah sekitaran Greater daerah sini pada waktu itu. Namun ketika itu beliau termasuk orang yang kecewa. Karena apa? Karena orang-orang yang mengikuti beliau banyak pada waktu itu, dan akhirnya pada mengikuti agama yang lain, bukan lagi menelusuri atau bukan lagi mengikuti agama beliau. Namun begitu bertahun-tahun beliau menjawab kepada saya, kenapa dimakamkan berada di sekitaran sini? Karena saya dulu biyen aku tidak pakai agama Hindu Buddha yang daerah ini bahasa wis orang-orang sini itu pada memeluk Buddha. Akhirnya pada beberapa tahun kemudian, sekitaran 15 tahunan, beliau orang-orang sekitaran sini pada mau berbondong-bondong dari sedikit-sedikit masuk agama Islam. Dan karena beliau itu kecewa, akhirnya dia membuat sebuah kayak villa atau kayak wihara atau pura di sekitaran sini. Ya sekitaran sini itu beliau itu sebenarnya di daerah sini, beliau itu di sini juga mungkin kalau digali mungkin ada suatu kayak peninggalan beliau. Konon katanya dia itu membuat wihara di sini, dan akhirnya untuk ritual-ritual beliau dalam menyembah kepada Sang Yang Menang atau Sang Yang Maha Kuasa. Nah, beliau itu memang di sekitaran sini. Untuk itu beliau merasa kecewa. Akhirnya dia mengasingkan diri di puncak daerah yang penuh dengan pohon bambu besar karang ini. Tapi bulu-bulunya itu di sini itu sangat gundul, tidak ada pohon-pohon yang pohon bambu atau pohon apapun tidak ada. Di sini juga ada tangga kalau ke sana sampai ke sungai itu. Namun sekarang ya karena udah beberapa tahun yang lalu akhirnya berubah menjadi keadaan seperti ini, banyak bambu-bambu. Tapi alhamdulillah makam masih ada, dan orang-orang sekitaran sini juga menyebut di sini memang terkenal wingit atau angker sekali, karena di sini termasuk ya seorang Buddha pada waktu itu galau, dan karena kegalauan beliau setelah dia belajar semakin belajar dia menemukan sebuah ilmu, yaitu kalau dalam bahasa saya itu dia menemukan sebuah bahasa keikhlasan. Ternyata kalau orang yang sudah keikhlasan, nah itu tingkat tinggi. Sampai tadi beliau mengatakan kepada saya, kalau kata-kata keikhlasannya beliau itu sampai di ubun-ubun, semua manusia akan menjadikan hati tenang, ayem, tentrem. Seperti itu.
dan bisa menerima apa semua itu terserah dan hanya pasrah kepada yang di atas. Semua itu atas kehendaknya, bukan kehendak siapa-siapa, tapi kehendak Allah lah yang Maha Kuasa. Semua itu sudah ditakdirkan. Untuk itu mari kita akan suatu saat kita bisa menguak beliau. Tapi sekelumit dan sekilas tadi saya berinteraksi, beliau menceritakan pada saya seperti yang saya ceritakan. Dan ternyata di dekat makam Buddha ini ada makam dulu-dulunya itu adalah seorang dukun atau orang sakti yang sering memberikan sesuatu yang kurang bagus, yaitu tentang hal-hal yang pesugihan begitu. Namun saya tidak akan menceritakan tentang hal itu karena banyak kadang orang datang ke sini meminta pesugihan atau gimana, tapi semoga mulai hari ini dan besok-besok tidak ada lagi orang yang mencari pesugihan di sini. Maka nanti kita akan memanggil sebuah jin yang penunggunya di sini agar dia itu jangan sampai lagi kejadian terjadi orang-orang pada kesini meminta pesugihan. Stop, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan meminta kepada sesama makhluk. Tetap kita berusaha tawakal dan berikhtiar hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mencari ilmu atau pesugihan. Untuk itu teman-teman sahabat Gaib Sejati Senusantara, saya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk semua penggemar pecinta gaib sejati. Tepatnya sekitaran 3 bulanan ini. Sebelum itu sepertinya ada apa ya, itu terus ada semacam kayak ular besar, akhirnya pohon ini tumbang. Ini bukan karena kena petir atau apa, tapi ada salah satu pusaka yang hilang. Dan tadi juga saya melihat seperti seekor angsa atau banyak, lehernya nggak panjang, lehernya pendek, cucunya itu warna hijau dan kepalanya berwarna kuning. Kayak ada alisnya ini warnanya kuning gitu. Tapi saya nggak tahu dulunya dia di sekitaran sini. Memang ada, dan ada sebuah kayak samurainya terbuat seperti kayak dari perak berwarna putih berkilo-kilo itu. Sekitaran ada di sekitaran ini. Tapi karena kemungkinan besar pohon ini dulu memang sebelum kejadian rampal ini ada pusaka, kemungkinan pusaka ini yang di sini udah satu pergi, akhirnya dia langsung sembahnya enggak kena efek. Kalau kena petir otomatis dari atas, tidak, logikanya dari atas rampal dulu, tapi ini dari atas akar. Sembahnya hanya dari sekian, sana butuh. Jadi ini termasuk suatu bukti kalau pusaka di sini ada yang hilang satu. Tapi bukan saya yang ngambil, saya nggak bisa. Begitu. Ya, mari teman-teman, kita tetap di mana tempat, di mana berada, dimanapun kita menemukan sebuah misteri ataupun legenda atau apapun, kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebenaran akan terlihat nyata cerita dan kisah sesungguhnya. Untuk itu apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar gaib, masih belajar menelusuri tentang hal-hal misteri gaib atau mistik
atau apapun yang belum terkuak. Untuk itu mari kita lanjutkan penelusuran yang penuh namanya, termasuk dalam dunia goib, dalam bahasa goib, para demit-demit genderuwo-genderuwo yang di sekitaran sini ini menamakan bukit ini ada bukit bambu. Tapi bukit bambu tapi nggak ada satupun pring petuk atau apa saja, cuma pusaka-pusaka ya sekitaran di sana itu memang ada, tapi ya karena saya kemampuan belum bisa sampai itu, ya angkat tangan lah kalau saya untuk mewujudkan barang atau pusaka itu. Ini kita dan ini makam termasuk baru. Kalau ini makam yang lama 1, 2, 3 ini. Kalau ini sampai sana, ya guru yang merawat. Sekitaran sini saya juga dari bawah itu banyak ada bukitan seperti naik Gunung Tidar, tapi nggak ada tata rambatnya, tapi sekitarnya pohon bambu-bambu semua. Ya kalau malam ya mengerikan. Assalamualaikum. Halo Rahayu, 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 Rahayu. Sama yang tuh begini, ya? Sama yang tuh begini. Apa benar sing iki makam Mbah Buddha, Mbah Buddha? Sampeyan itu gunung wete iki. Ha iki wete kok sempal iki. Kena bledek apa ana pusakane ilang? Iku. Pusakane ana sing jero. Sing jero wong endi? Wong iso jipuk barang. Sing disingok apa iki? Keris lo piro? Keris lo piro? 5. Ternyata keris yang di pohon besar ini bisa seperti kejadian seperti ini. Ternyata ada kerisnya lo 5. Tapi ada yang ngambil orang di sekitaran daerah. Kalau dari sini gerabak sebelah selatan gitu. Asal mulane Mbah Buddha wong endi? Ora ngerti. Ngerti? Napa kok anu iki? Halo, ha. Bisa adu kekuatan karo aku, Mbah Tri. Kamera. Hah? Wah, kamera. Napa to? Napa? Apa benar biar Mbah Buddha ini saka asalnya saka Jawa Timur ya? Saka Jawa Timur. Ini kene wis suwe. Napa kok sirahe digocek? Napa sirahmu? Ya ternyata dia ada yang nyerang teman-teman. Di antara sekitaran makam sini, dia juga di sini posisi teman saya ini kerasukan.
ada yang menembak kepalanya. Tapi ya nggak apa-apa, tapi aja aman-aman aja. Iya, ternyata beliau di sini yang jaga. Orang ngerti sopo iki. Ternyata dia marah karena begitu saya mau ngobrol-ngobrol malah ada yang menyerangnya. Sing nyerang sopo? Kae nang wilayah karo kene beda apa padha? Dagongan. Anu. Jaga apa? Oh. Ngopo kan? Mungsuhmu apa? Kae nang kene jaga apa? Hah? Mbok? Ora su. Ayo. Ternyata tadi dia menantang saya. Berani saya deh. Padahal sebenarnya saya mau lari, tapi buru. Halo, blok ya aku. Blok ya tanganku. Ngapa tadi? Rawani. Iki aku bagoi, wis kenal aku lho. Lah kok bengok-bengok napa? Tadi belum tahu. Akhirnya udah kenal dengan saya. Ternyata dia ya dibeda sama temennya yang di sana itu. Akhirnya kayak itu, kayak kita kan pada ecek-ecekan gitu. Ada apa? Ada apa? Jebok apa kuwi? Inilah malah beli karungwit. Apa itu? Apa ini? Coba gelem iki. Kaki aku. Kaki aku, gelem aku. Apa pala iki? Apa iki? Apa jenenge? Pedange. Golek digoleki karo Mbah. Lha piye? Daripada wis ilang. Ki pedangnya diamanke. Iya. Kadung diamanke karo ndahe to. Nek mikirnya iki memang sangar. Nek bumi biyen-biyene angker. Ngisor kono kae. Oh, sing ngisor kono kae angker. Ngisor Sing arep. Oh, gendru-gendrune kuwi. Nek ana wong arep munggarene dong. Gendrune to medeni. Apa wae gendru apa? Pasang ini tok. Oh, karena ya betul apa yang tadi bisa katakan. Di sana itu ada 3 kuntilanak yang kadang ya saling wirawiri. Ya yo ben wis ora apa-apa. Ora. Aku ora trimo. Ora trimo piye? Ini iki nggone. Ini ki makam jenenge Mbah Buddha. Sing ndi makam Mbah Buddha? Ini ki. Ini ki. Apa suwe nang kene? Kurang tahu. Ratusan. Ibumu umur saya buana. Dah, itu dah ini. Dia apa memang orang kadang sore ini golek diam pokok. Ini apa ora to? Salah ya.
dan dia nawawan dari ini itu ceritanya kok muni kerungu itu boleh pesugihan itu bener kok salah loh Mbak. Tapi ini jalur pesugihan saya sampean. Tapi sampean itu Mbah Buddha aslinya jin. Nek aslinya kalau Mbah Buddha orang mungkin kayak pesugihan. Iya enggak? Singi pesugihan berarti kowe. Ya. Apa ning jasuki? Pesugihan apa sih? Kowe iki jenenge golongane apa? Untuk hijau, babi nyepet apa? Apa? Pet apa? Petnya apa ya? Copet. Tapi mungkin orang wong bini udah kemudian. Ya ono. Wis tak hub mulai saiki mulai detik saiki nek dalem madhine iki sing dono sekitaran makam iki ora ono wong domoro rene golek pesugihan. Kowe ora oleh ngekeki wong dadi sugih. Wong iki. Ora. Tapi kan tetep kowe sing ngekeki. Iya ta? Yo. Perjanjiane karo kowe. Wong njaluk aku. Nek ora njaluk iku. Rape, Pak. Karena kowe karo kai-kai kae dimusuhi. Soalnya kan ini wong kuwi to zaman semono. Wis wong ndiro wae santai. Yo, mergo kelakuane kowe wong domoro gini. Nek iso iki jenenge sik apik. Kayak kepenake wong ora suka ora kerja ning sugih. Apa doe mesake ngono timbale. Bener ora? Aku mbak ora apik, bener nek ngono. Mati aku ora kuwi. Sing jenenge tumbal bareng wis. Nek iso wis ora ana wong golek pesugihan ning tanah Jawa utawa nang Magelang khususé daerah kene. Ora ana jin-jin sing do ngeki pesugihan. Wegah aku ora seneng patoke. Belum mari kowe. Teman. Aku ora wedi. Oh, teman. Ternyata teman. Dia nggak takut sama saya. Aduh kekuatan babe. Bener sampe. Iki karo mburi. Kok wedi karo buriku ana apa? Ini lho kowe iki. Nah, delok aku. Ayo, delok aku. Ayo, lawan. Ayo. Hei. Aku jurus apa kowe? Bisa. Ternyata dia akan menggunakan jurus apa kita juga nggak tahu yang namanya jin. Ya, insya Allah akan saya taklukkan sehingga biar orang-orang yang mencari pesugihan di sini tidak akan bisa dan fatal. Hei. Dia tadi maaf ya itu saudara-saudara ternyata dia udah merasa belum bertanding udah merasa kalah. Apa sih saya lama-lama jadi isen aku ya wis ana hati manane biru wis ngerti wis ya ternyata dia hanya 2 gebrakan sudah menyerah dunia itu. Semoga aja orang-orang mencari pesugihan semoga gagal dan tidak ada yang namanya orang mencari pesugihan terus cari ada tumbal-tumbal. Semoga aja setelah dia saya taklukkan, semoga orang yang mencari pesugihan di sini semoga tidak ada korban wadal atau apapun,
dan selalu damai-damai aja. Jadi itu kita akan tangani lagi, beliau masukkan lagi. Halo, hei, siapa meneh iki? Siapa meneh? Kowe gendero sing ning ngono kae. Ah. Gendero. Oh, ternyata dia adalah seekor harimau berwarna hitam, mengkilat, kuku-kukunya juga putih. Ternyata di sekitaran sini, di atas sebelah situ itu ada kayak untukan lagi, tapi bukan seorang Buddha, kelasnya para kiai. Itu di daerah sekitaran situ, Mas. Saya melihat makamnya itu kayak buat ada kayak keramikan, itu ada cungkupnya. Nah, itu makamnya siapa ya? Makamnya siapa kuwi? Sini dulu, sini buat tunggu nih. Kok sampean kok rene, ini makamnya beda. Bagian alap-alap di sana, sekitaran sana, sekitaran kono makamnya bagi alap-alap. Nah, mungkin suatu saat kita akan menyusuri atau mencari apa yang dikatakan oleh harimau ini, mengatakan saya dan kru suruh datang ke sana. Suatu saat kita akan datangi makam Kiai Alap-alap katanya. Nanti kita akan suatu saat kita akan datang dan kita telusuri lagi. Bener, ngono kuwi. Pinggir jalan kono kaya makamnya keramikan. Warnanya ireng, ana putih hijau. Lo bune gapuro. Oh. Ya, terima kasih. Wes cukup. Iya kok. Dari saya Bapak Interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wahid Sejati Senusantara. Ternyata dia